Hari ini aku teh mau nyeritain uang Hongkong. Terus apa sih uniknya, apa sih kelebihannya kok sampai mau diceritain? Kan uang itu sama aja di mana-mana, cuman ada koin sama kertas. Terus apa uniknya ini uang Hongkong mau diceritain? Ya, jadi kalau pengen tahu disimak aja ya videonya sampai selesai. Oke? Check it out. Hai, ketemu lagi dengan aku di sini, Rispa Vlog Konten Segalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan masih semangat ya, masih sehat dan tentunya selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nih, seperti yang tadi aku bilang di awal pembukaan video bahwa hari ini teh aku mau nyeritain yang namanya uang Hongkong. Terus apa sih kelebihannya? Apa sih istimewanya? Kok sampai pengen dicerita-ceritain, pengen diomong-omongin ini uang Hongkong? Kan di mana-mana uang itu sama aja. Uang itu cuma ada uang koin sama uang kertas. Kan sama, nggak ada bedanya. Terus apa mau dicerita-ceritain? Apa cuman gara-gara kamu diem di Hongkong terus pengen pamer-pamer lah kayak gitu? Nggak ada kayak gitu, yang nggak ada. Maksudnya mau pamer kayak gimana. Tapi ini juga berdasarkan pengalaman aku sendiri ketika aku melihat uang Hongkong kok seperti ini ya. Akhirnya aku searching, aku baca-baca dan aku menemukan jawabannya. Nah, di sini aku mau sharing sama kalian semuanya, teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kalian dan kalian jadi tahu jika suatu saat kalian main ke sini ke Hongkong, terus kalian nggak bingung lagi, nggak kayak apa ya, kok uangnya kayak begini, kok uangnya kayak begini ya. Jadi nggak usah banyak ngomong lah, kita langsung aja ke pembahasannya. Yuk, let's go. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa uang itu ada dua bentuk, satu bentuk koin, yang keduanya bentuk kertas. Nah, di sini aku akan menerangkan dulu atau akan menjelaskan dulu bentuk koin uang Hongkong atau uang koin Hongkong ya. Jadi ya teman-teman, kalau misalnya kita lihat secara teliti, ini nggak tahu ya teman-teman yang kerja di sini atau yang pernah kerja di sini pernah nggak sih meneliti uang Hongkong itu. Kalau saya mau kan dilihat-lihat, kok ini berbeda ya. Jadi kalau kita teliti secara teliti itu ya, ada dua simbol. Yang satu simbolnya itu Ratu Elizabeth, yang satu lagi bunga bauhinia. Nah loh, kalian kalau misalnya yang nggak paham, bingung, ini yang satu ada gambar Ratu Elizabeth, yang satu gambarnya bunga bauhinia. Terus mana sih yang benernya, yang uang sahnya di Hongkong itu yang mana? Apakah yang ada simbol Ratu Elizabeth atau bunga bauhinia? Nah, saya akan jelasin dulu kenapa sih sampai ada simbol Ratu Elizabeth ya. Nah, kan begini ya teman-teman, Hongkong itu bekas bekas dulunya itu bekas dikuasai oleh Inggris. Jadi ketika Inggris menguasai Hong Kong, maka kerajaan Inggris itu mencetak uang untuk Hong Kong, yang dimana uangnya tersebut itu dilambangkan dengan Ratu Elizabeth. Oke, saya kasih contoh, tapi maaf banget ya sepurane ya, kalau misalnya nggak jelas, karena saya sudah nyari-nyari untuk koin yang besar yang gambar Ratu Elizabeth. Wah, susah banget ya. Sebenarnya saya kemarin udah ada, itu udah saya simpan buat contoh, tapi nggak tahu mungkin kejajanin apa gimana ya. Malum ya kalau misalnya keluar kan pengen jajan gitu ya. Nah, ini cuman ada 5 sen ya. Nah, saya tunjukin, mudah-mudahan kelihatan ya. Deketin dulu. Nah, kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan ya, walaupun nggak jelas ya. Saya rasa ini kelihatan lah ya. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya, walaupun nggak jelas, nggak apa-apa lah ya. Nah, ini yang bergambarkan Ratu Elizabeth ini adalah uang koin yang dikeluarkan oleh kerajaan Inggris ketika Inggris menguasai Hong Kong. Nah, lalu gimana kalau dengan yang simbol bunga bauhinia? Nah, kalau ini ya, ini ada uang yang gedenya ini 5 ya, 5 dolar Hongkong. Jadi kalau yang bunga bauhinia ini dikeluarkan oleh pemerintahan Cina. Nah, ini seperti ini. Pluk. Aduh, kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan ya, karena ini gede nih uangnya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini dikeluarkan oleh pemerintahan Cina. Terus misalnya kalau saya ke Hongkong, ini laku nggak kalau misalnya yang ada simbol Ratu Elizabeth-nya atau simbol bunga bauhinianya?
Nah, dua-duanya juga laku, nggak usah bingung. Jadi kalau kalian naik bis, kalau kalian naik tank-tank, kalau kalian naik apa, misalnya yang jalan-jalan dari Indonesia ke sini, nggak usah khawatir, nggak usah bingung, itu bisa digunakan. Buat beli permen juga masih bisa digunakan ya. Jadi nggak usah khawatir, itu bisa digunakan karena itu masih menjadi uang apa ya? Uang sah atau bisa dijadikan transaksi sah di Hong Kong ya. Itu untuk yang koinnya. Lalu bagaimana keunikan untuk uang kertasnya? Jadi di sini kita akan bahas uang kertasnya sekarang. Nah, terus gimana sih nasib uang kertas yang berada di Hong Kong? Menurut aku, nasib uang kertas yang berada di Hong Kong benar-benar unik ya. Kenapa saya katakan unik? Karena di Hong Kong ini ada 3 bank besar yang mencetak uang Hong Kong, termasuk pemerintah Hong Kong juga ikut mencetak. Jadi tiga bank besar loh yang mencetak uang Hong Kong, uang kertas Hong Kong maksudnya ya, dengan pemerintah Hong Kong sendiri. Nah, seperti ini. Nanti saya tunjukin deh satu-satu ya. Nah, bank apa saja sih? Yang pertama Bank BOC, Bank of China. Terus yang keduanya Standard Chartered Bank, yang ketiganya HSBC dan pemerintahan Hong Kong sendiri. Nah, di sini setiap bank itu ya, setiap bank mencetak uang itu ada ciri khasnya masing-masing ya. Jadi kalau Bank of China ciri khasnya ini, BOC dan Bank of China itu juga ya. Maksudnya BOC begini, terus Standard Chartered Bank begini, HSBC begini. Aduh, sampai balelo ini leta. Oke, kita akan mulai dulu dari Bank of China ya. Bank of China ini. Yes, ini Bank of China. Saya liatin ya, mudah-mudahan kelihatan ya apa tulisannya ya. Oke. Inilah Bank of China. 100 dolar Hong Kong ya. Apa sih cirinya? Kok gitu-gitu aja? Itu merah, ini merah, ini merah, ini merah. Ini merahnya merah apa ya? Ini merah juga ya mungkin. Apa sih cirinya? Oke, cirinya ini ya, teman-teman. Nah, jadi cirinya itu adalah towernya BOC yang di depan Victoria Harbour. Jadi inilah cirinya. Ada tower HSBC, towernya BOC, Bank of China-nya ya ini. Nah, itu jadi ciri dari Bank of China, adanya tower BOC di depan Victoria Harbour. Ini dari BOC, Bank of China. Terus sebentar ya, favorisat Terus yang dari apa lagi ya, Standard Chartered Bank. Ini ya, mudah-mudahan kelihatan. Ini pasti kelihatan, segede gitu ya kelihatan ya. Oke, apa sih cirinya? Cirinya itu kalau dari Standard Chartered Bank itu biasanya itu ada gambar hewan-hewan, mau naga atau ikan, dan kebetulan di sini hewannya naga ya, bisa dilihat. Ini dia. Nah, itulah ciri khas dari Standard Chartered Bank. Terus bagaimana dengan dari HSBC? Nah, inilah HSBC, bisa dilihat. Ini HSBC. Apa sih cirinya? Udah kelihatan banget dah cirinya. Masih sekalian nggak bisa ngelihat ya, cirinya ini ya, kepala singa. Karena kalau misalnya teman-teman yang ada di sini jalan ke daerah sentral, itu kan ada gedungnya HSBC gede. Nah, di depan apa belakang ya? Kalau dari sini kayaknya depan apa belakang ya, pokoknya di sana ya, di gedung HSBC itu, entah itu depannya entah itu belakangnya, maksudnya entah itu bagian depan apa itu bagian belakang, saya lupa lagi ya. Itu ada patung singa 2. Jadi kalau misalnya kalian main ke daerah sentral pasti bisa ngeliat. Nah, itulah cirinya. Terus mana sih yang dicetak oleh pemerintahan Hong Kong? Nah, yang dicetak oleh pemerintahan Hong Kong adalah ini, uang kertas, bukan kertas sih sebenarnya ini ya, uang 10 dolar. Nah, ini bukan kertas, ini kayak plastik, bisa didengarkan. Nah, jadi ini bentuknya kayak plastik. Nah, ini yang dicetak oleh pemerintahan Hong Kong sendiri. Pasti kalian bilang gini, aduh gile banget, banyak banget ini yang nyetaknya, terus beda-beda. Ada yang tadi
yang nyantaknya dari kerajaan Inggris, ada yang dari pemerintahan Cina, terus ada yang dari Tiga Abang, ada yang dari pemerintahan Hong Kong. Aduh, mumet deh, pusing deh. Kira-kira ini laku nggak ya? Aku katakan lagi sekali lagi, ini semua laku, dan ini adalah alat transaksi sah di Hong Kong. Jadi laku ya. Dan kalau kalian nanti suatu saat ada main ke sini, saya yakin kalian itu pasti bisa main lah ke sini, apalagi Hong Kong dekat banget sama Indonesia ya. Karena saya suka lihat ya di YouTube bahwa orang Indonesia itu kaya loh, nggak ada orang Indonesia itu miskin. Makanya kalau ada yang bilang Indonesia miskin, saya itu nggak percaya, karena saya sering ngeliat di YouTube kok orang Indonesia itu kaya, pakai mobil lah, uangnya banyak lah, dilihatin di YouTube kayak begitu, wah kaya banget ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian suatu saat bisa main ke sini ke Hong Kong ya, gak usah khawatir, gak usah bingung ketika kalian menemukan uang yang berbeda, semuanya laku dan itu masih sah menjadi alat transaksi jual beli di Hong Kong. Maksudnya uang gitu ya. Nah, mungkin segitu aja ya dari aku informasinya. Mudah-mudahan ini bisa nambah wawasan kalian, bisa nambah pengetahuan kalian tentang uang Hong Kong. Dan dari aku terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Dan tetap jaga kesehatan. Wassalam, bye-bye.